Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar tentang kisah Nuh. Namun sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, ajarilah kami untuk selalu taat melaksanakan perintah-Mu, seperti Nabi Nuh. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini adalah bahtera Nuh, atau perahu yang dibuat Nuh untuk menyelamatkan diri dari banjir yang didatangkan oleh Allah. Kita akan melihat akibat perbuatan jahat manusia. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah anak yang saling ejek. Akibatnya, mereka berkelahi. Ini adalah orang yang menebang pohon di hutan sembarangan, tanpa mempedulikan akibatnya. Akibatnya apa, anak-anak? Tanah menjadi longsor. Nah, ini orang yang sedang membuang sampah di sungai. Padahal sebenarnya tidak boleh membuang sampah di sungai. Akibatnya apa? Aliran sungai tersumbat dan ketika hujan turun, datanglah banjir. Banjir itu menenggelamkan banyak rumah. Peristiwa-peristiwa seperti dalam gambar ini dapat terjadi akibat perbuatan jahat manusia. Manusia menertawakan dan mengejek orang lain yang mengakibatkan pertengkaran maupun perkelahian. Manusia membuang sampah sembarangan entah di sungai atau di got yang mengakibatkan banjir. Manusia menebang pohon sehingga menjadi tanah longsor. Seharusnya manusia menjaga hubungannya dengan orang lain, menjaga alam, dan melestarikannya. Sekarang kita akan melihat kisah Nabi Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang zamannya, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh mempunyai 3 anak laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Tetapi semua orang lainnya jahat. Kekejaman terjadi di mana-mana. Mereka tidak berbuat sesuatu kecuali bertengkar dan berkelahi. Allah kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Aku akan memusnahkan mereka beserta dengan bumi, karena bumi telah penuh dengan kekejaman. Karena itu, buatlah untukmu sebuah kapal besar dari kayu yang kuat dan pasanglah sebuah pintu di sisinya. Aku akan mendatangkan untuk membinasakan semua makhluk yang hidup di bumi. Segala sesuatu di bumi akan mati. Tetapi engkau, aku akan membuat perjanjian.
Masuklah ke dalam kapal itu bersama-sama dengan istrimu dan anak-anakmu beserta istri-istri mereka. Bawalah juga ke dalam kapal itu seekor jantan dan seekor betina dari setiap jenis burung dan binatang lainnya, supaya mereka tidak turut binasa dan nanti bisa berkembang biak lagi di bumi. Bawalah juga persediaan makanan untukmu dan untuk binatang-binatang itu. Lalu Nuh melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Setelah Nuh menyelesaikan pekerjaannya, berkatalah Tuhan kepada Nuh, 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan, dan tidak akan reda selama 40 hari 40 malam, supaya semua makhluk hidup yang telah kuciptakan itu binasa. Dan benar, 7 hari kemudian air bah datang melanda seluruh bumi. Mata air di bawah bumi pecah. Segala pintu air di langit terbuka dan hujan turun selama 40 hari 40 malam. Nuh dan istrinya, anak-anaknya beserta istri-istri mereka segera masuk ke dalam kapal untuk menyelamatkan diri. Demikian juga seekor jantan dan seekor betina dari setiap jenis burung dan binatang lainnya ikut masuk ke dalam kapal bersama-sama dengan Nuh. Dan Tuhan segera menutup pintu kapal itu. Air bah mulai melanda seluruh bumi selama 40 hari 40 malam. Air semakin tinggi dan kapal Nuh mulai terapung-apung di permukaan air. Air terus bertambah tinggi hingga mencapai puncak-puncak gunung, dan terus naik sampai mencapai ketinggian 7 meter di atas puncak-puncak gunung yang paling tinggi. Tak ada lagi tempat untuk mengungsi. Semua makhluk hidup mati tenggelam. Demikianlah Tuhan membinasakan segala makhluk yang hidup di bumi ini. Manusia, burung, dan binatang darat, baik kecil maupun besar. Yang tidak binasa hanyalah Nuh dan semua orang yang ada bersama-sama dengan dia di dalam kapal itu. Air itu tidak kunjung surut selama 150 hari. Setelah beberapa minggu, air bah itu surut. Bahtera Nuh terdampar di pegunungan Ararat. Nuh melepaskan gagak. Burung gagak itu kembali. Itu tandanya belum ada tempat yang kering. Lalu Nuh melepas burung merpati. Burung merpati itu kembali kepada Nuh karena tidak mendapat tumpuan. Setelah 7 hari, burung merpati itu dilepas kembali. Ketika kembali, burung merpati itu membawa sehelai daun zaitun segar di paruhnya. Itu tandanya daratan telah kering. Bumi telah mengeluarkan tunas baru. Nuh dan dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan mereka. 7 hari berikutnya burung merpati itu dilepaskan dan tak kembali lagi. Berarti air sudah benar-benar kering. Kehidupan baru yang baik dimulai. Nah, anak-anak, Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya dengan baik. Manusia harus menjaga agar semua ciptaan tetap baik. Kejahatan dapat menghancurkan segalanya. Jika manusia melakukan kejahatan, maka terjadi kekacauan di bumi ini. Akibatnya terjadi bencana, seperti air bah pada kisah Nuh. Allah hendak melindungi kehidupan manusia dan ciptaan yang lain dari kejahatan manusia. Maka Allah memanggil Nuh. Nuh memenuhi perintah Allah. Maka Nuh dan keluarganya selamat. Dengan Nuh yang selamat, maka manusia dapat melanjutkan kehidupan.
Tuhan melindungi orang-orang yang percaya dan taat kepadanya, seperti Ia melindungi Nuh dan keluarganya. Karena itu, kita pun harus percaya dan taat pada perintah Allah. Allah mau membinasakan semua makhluk di bumi karena Allah sangat sedih melihat manusia berbuat jahat. Allah berencana menyelamatkan manusia dengan mengirimkan air bah. Allah menurunkan hujan selama 40 hari dan memusnahkan seluruh ciptaannya. Nuh diselamatkan oleh Allah karena ia percaya dan taat pada perintah Allah. Nuh mempunyai 3 anak laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Nuh dan keluarganya selamat, juga hewan-hewan yang dibawanya. Nuh bersyukur kepada Allah karena diselamatkan oleh Allah dari bencana air bah. Allah ingin agar manusia selalu percaya dan taat pada perintahnya. Kita selalu diingatkan Allah jika berbuat salah. Cara Allah menegur kita yaitu melalui orang tua, guru, maupun teman. Jika kita ditegur, kita harus bersyukur karena kita mau diselamatkan. Tuhan melindungi orang-orang yang percaya dan taat kepadanya, seperti Ia melindungi Nuh dan keluarganya. Karena itu, kita pun harus percaya dan taat pada perintah Allah. Baik, sekarang jawablah pertanyaan di bawah ini. Siapa sajakah nama anak-anak Nuh? Mengapa Tuhan mau membinasakan semua makhluk di bumi? Mengapa Nuh dan keluarganya diselamatkan? Baik, hari ini cukup. Mari kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami agar dapat menerima teguran dengan baik dan mau mengubah sikap dan perbuatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.